Halo teman-teman, kami akan menjelaskan tentang Bauhaus dan The New Typography. Di sini kami akan memperkenalkan nama anggota kami, yaitu pertama I Gusti Madewa Nanti Putra, kedua I Komagus Nyana Sutra, ketiga I Gusti Gede Kersana, keempat I Nyoman Wahyu Nyana Putra, kelima I Putu Dewangga Wedian Beneso, yang keenam Tu Diatayana. Bauhaus adalah sebuah aliran arsitektur yang didirikan oleh Walter Gropius pada tahun 1919, pelopor internasional style dan mengenalkan konsep form following function, yaitu bentuk bangunan mengikuti fungsi yang ada pada bangunan tersebut. Bauhaus memiliki pengaruh besar terhadap arsitektur dunia. Bauhaus istilah yang berasal dari paduan Bund dan Haus, lembaga pendidikan desain seni terapan didirikan pada tahun 1919 di Bern, Jerman oleh Walter Gropius dan kawan. Secara historis, diakui sebagai tonggak pembaharuan dalam aktivitas desain, sejarah, dan perkembangan Bauhaus. Pada tahun 1919, perekonomian di Jerman sangat kacau. Setelah Perang Dunia yang menguras segenap kekuatan Jerman, seorang arsitek Walter Gropius dipilih oleh pemimpin sebuah arsitektur yang dapat membantu pembangunan negara dan membentuk sebuah tatanan sosial yang baru. Diberi nama Bauhaus, institusi dan informasikan pada sebuah bentuk baru yang rasional dalam perumahan sosial bagi pekerja. Ide dasar dari pola pengajaran dari Bauhaus adalah kesatuan dari arsitek itu sendiri dan dedikasi praktikal. Setiap siswa harus menyelesaikan pelajaran pengantar sebelum dia dapat memasuki sebuah workshop yang dia pilih sendiri. Ada beberapa tipe workshop yang disediakan, yaitu metal, tipografi, seni lukis gelas, pahatan, mebel, pekerjaan 3 dimensi, dan lain sebagainya. Siswa di Bauhaus mengambil 6 bulan pelajaran pengantar yang melibatkan melukis dan eksperimen dasar tentang bentuk. Sebelum mereka lulus di 3 tahun pelatihan workshop oleh 2 ahli, 1 seniman dan 1 pengrajin, mereka mempelajari arsitektur dalam teori dan praktik, bekerja dengan konstruksi bangunan yang nyata, sasaran kreativitas dari kurikulum menarik seluruhan dan dari staf pengajar. Di antaranya adalah Paul Klee, Wellesley Kandinsky, Oscar Kleiman, Jonathan Litton, Rosemary Nagy, Joseph Albert, dan Michael Dürer. Partai Nasdi dan kelompok politik fasis lainnya telah menentang berdirinya Bauhaus semenjak 1920-an. Mereka menilai hal ini sebagai sebuah kedok bagi komunis, terutama karena banyak seniman Rusia yang berkecimpung di dalamnya. Sekolah Bauhaus akhirnya berpindah pertama dari Wehrmann ke Dessau, dari Dessau ke Berlin, dan akhirnya ditutup karena rezim Nazi pada tahun 1933. Tujuan Bauhaus yang pertama, untuk mendorong seniman-seniman dan pengrajin individual untuk bekerja bersama dan mengomunikasikan semua keahlian mereka. Yang kedua, untuk meningkatkan start dari kerajinan, kursi, lampu, poci, dan lain sebagainya ke dalam tingkatan yang sama dan seni murni, lukisan, pahatan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, untuk secara berkelanjutan memperoleh kebebasan dari dukungan pemerintah dengan menjual berbagai rancangan desain ke industri. Lokasi Bauhaus. Dessau merupakan tempat yang cocok karena industrinya dapat membantu Bauhaus dalam memproduksi karya-karyanya. Sebuah bentuk bangunan modern dikeluarkan untuk bangunan Bauhaus. Gropius mendesain ruang-ruang kelas, asrama, dan perumahan dosen yang kemudian menjadi sebuah kelompok dari komunitas seniman yang lengkap. Bauhaus pindah ke Berlin secepatnya pada tahun 1933, tetapi tidak memiliki kesempatan untuk dibangun kembali. Kebangkitan dari Partai Sosialis Nasional di Dessau telah memaksa tutupnya sekolah pada tahun 1932. The New Typography. The New Typography adalah gerakan tipografi yang muncul pada tahun 1920-an dan 1930-an di Jerman. Dipimpin oleh desainer tipografi seperti Jan Truscott, Herbert Bayer, dan Rosemary Nagy, gerakan ini menentang konvensi tipografi tradisional dan mengusulkan pendekatan yang lebih fungsional dan eksperimental. Mereka menekankan pada kesederhanaan, kejelasan, dan efisiensi dalam desain huruf, menggunakan huruf-huruf berseraman, garis lurus, dan menekankan pada trik visual. Tipografi baru juga memamerkan teknologi modern seperti linotype dan fotografi.
untuk menciptakan desain huruf yang baru dan inovatif. Gerakan ini memiliki dampak besar pada perkembangan desain tipografi modern dan menjadi bagian integral dari gerakan desain grafis pada abad ke-20. Ciri-ciri The New Typography. Yang pertama, kesederhanaan. Gerakan ini menekankan pada kesederhanaan dalam desain tipografi. Desainer tipografi menggunakan huruf-huruf berseragam, menghindari dekorasi berlebihan dan memberikan kejelasan bentuk huruf. Yang kedua, kejelasan. Keterbatasan teks adalah salah satu fokus utama dalam The New Typography. Desainer menggunakan teknik-teknik tipografi seperti penekanan pada hierarki visual, menggunakan ruang negatif yang baik, dan pengaturan data-data yang jelas untuk memastikan teks mudah dibaca. Yang ketiga, efisiensi. Gerakan ini mencapai efisiensi dalam desain tipografi dan produk cetak. Desainer memanfaatkan teknologi modern seperti linotype dan fotografi untuk menciptakan desain huruf yang dapat diproduksi dengan cepat dan efisien. Yang keempat, bentuk geometris. Desain huruf dalam The New Typography sering kali mengadopsi bentuk geometris yang sederhana. Garis lurus, sudut tajam, dan bentuk-bentuk dasar seperti lingkaran dan persegi sering digunakan untuk menciptakan huruf yang modern dan bersih. Yang kelima, penekanan pada fungsi. Prinsip utama gerakan ini adalah penekanan pada fungsi desain tipografi. Desainer berfokus pada penggunaan huruf dan data-data dalam penyampaian desain dan dengan jelas dan efektif. Yang terakhir, eksperimen dan inovasi. The New Typography menggabungkan elemen eksperimen dan inovasi dalam desain huruf. Desainer bereksperimen dan penggunaan data-data yang non-konvensional, kontekstual dan visual yang kuat, dan kombinasi tipografi dengan elemen-elemen grafis atau fotografi. Tokoh-tokoh The New Typography. Yang pertama ada James Colt. Dia adalah seorang desainer tipografi yang memainkan peranan kunci dalam pembangunan The New Typography. Ia menulis Manifesto The New Typography pada tahun 1928 yang mengadopsi prinsip-prinsip tipografi modern. Chris Holt mendorong penggunaan huruf berseragam, kesederhanaan dalam tata letak, dan menekankan pada keterbacaan. Yang kedua, Herbert Bayer adalah seorang desainer grafis, arsitek, dan fotografer yang juga terlibat dalam gerakan The New Typography. Ia terkenal dengan penekanan tipografi eksperimental, menggunakan huruf-huruf geometris yang sederhana, dan menciptakan letak-letak yang inovatif. Yang ketiga, Laszlo Mohoni Nagy adalah seorang seniman, fotografer, dan desainer tipografi yang berkontribusi dalam gerakan The New Typography. Ia menggunakan teknologi dan eksperimen untuk menciptakan desain huruf yang modern, dan juga berperan penting dalam Bauhaus, sekolah seni yang turut mempengaruhi perkembangan tipografi baru. Yang keempat ada Klaus Winters, adalah seorang seniman dan penyair yang juga berinteraksi dengan gerakan The New Typography. Ia menggunakan tipografi eksperimental dalam karya-karyanya, menggabungkan huruf-huruf dan elemen-elemen visual untuk menciptakan kolase yang inovatif. Yang terakhir ada Alice T. adalah seorang seniman, desainer, arsitek Rusia yang memiliki pengaruh signifikan dalam tipografi baru. Ia menggabungkan tipografi dengan elemen-elemen konstruktivis dalam karya-karyanya, menghasilkan tata letak yang dinamis dan modern. Sekian dari kelompok kami. Kalau ada kesalahan kata, mengucapkan terima kasih.